Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan menganalisis spektrum anomali Bogi lengkap yang telah kita dapatkan di software Oasis Montage. Nah, pada layar ini tertampil tempat penyimpanan dari ABL spektrum dari spektrum anomali Bogi lengkap yang dihasilkan oleh Oasis Montage. Nah, nanti bisa kalian search untuk tempat penyimpanan ABL spektrum di mana. Nah, kalau saya ada di program file, khususnya di bagian Geosoft. Lalu kalian boleh cari untuk bagian ABL-nya, yaitu yang berbentuk seperti gambar sertifikat, dan untuk tipenya ya ini yang sertifikat. Jadi kalau tidak ada boleh di all files, maka nanti akan muncul. Nah, ini kita langsung buka saja. Jika telah di open seperti ini, dia nanti akan keluar data dari anomali Bogi lengkap dari spektrum anomali Bogi lengkap. Berikutnya kita akan menganalisis spektrum anomali Bogi lengkap tersebut. Nah, di sini kita nilai-nilainya kan tadi ya. Jadi di sini ada 38 sampai dengan 38 untuk angkanya. Jadi yang akan kita gunakan di sini adalah bagian kolom B, yaitu di bagian bilangan gelombang atau K, dan bagian lem P. Nah, di spektrum anomali Bogi lengkap itu terdiri dari 3 daerah, yaitu seperti ini. 3 daerah, yaitu daerah regional atas, lalu di tengahnya ada daerah residual, dan yang terakhir ini adalah daerah noise. Nah, bagaimana cara menganalisis data tersebut? Jadi pada spektrum yang kita dapatkan di Oasis Montage itu dapat kita bagi menjadi 3 daerah. Nah, untuk memastikan benar atau tidak itu daerah regional atau daerah residual atau daerah noise-nya, kita bisa analisis dengan data yang ada pada spektrum tersebut. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat terlebih dahulu grafiknya, itu pada bagian kolom X, itu bagian yang K, ini, lalu kita ke insert, chart, ini, sampai bentuk ini, sampai bentuk grafik, lalu jangan lupa pilih yang FX. Nah, ini kan masih bagian kolom X. Maksud saya bagian sumbu X. Lalu kita ke select data, kita klik series dan edit. Nah, di sini bagiannya X, kita ke bagian kolom B lagi. Nah, untuk yang Y, itu nilai yang len P. P tadi dia ada di kolom D. Ini sampai bawah. Kita mau lihat grafiknya dulu. Lalu kita tulis grafik RAPS atau spektrum anomali Bogi lengkap. Spektrum ABL. Oke, klik OK. Oke. Nah, ini merupakan grafik dari ABL di daerah penelitian kita. Ini dihapus saja. Nah, untuk R kuadratnya itu nilainya 0,93. Antara data X dan Y ini cukup baik, miringannya sekian. Namun di sini kita belum tahu di mana bagian daerah regional, di mana bagian daerah residual. Ini adalah len P. Oke. Nah, untuk estimasi, saya mau estimasikan dulu. Kita mau buat pembatasnya. Nah,
Kalian tidak wajib membuat pembatas seperti ini, namun ini untuk memudahkan saja. Nah, biasanya untuk daerah regional dia memiliki kedalaman yang dalam. Jadi kita lihat dari titik yang paling pertama sampai dengan paling akhir, adakah yang menunjukkan nilainya itu naik gitu. Kan naik nih, turun lagi. Kita mau buat pepotongannya. Estimasi di sini untuk regional. Oke, saya tulis. Nah, berarti dia di poin 0,50. Jadi di bagian K 0,50 berarti di nomor 20. Kita tandai ini. Nah, langsung kita ke bagian residual. Kita copy lagi. Residual itu dangkal, paling dangkal. Oke, perkiraan dia ini ya. Dan sisanya itu adalah daerah noise. Nah, ini kita klik. Letaknya ada di poin 1.00. Itu daerah residual. Dan sisanya adalah daerah noise. Sampai 1,25 itu daerah noise. Dan ini berlaku juga untuk bagian LAN P, berarti dia ada di 491 dan seterusnya. Bagaimana cara memasukkan data regional maupun data residual stanois? Caranya di sini kita klik lagi untuk grafiknya, lalu klik kanan, select data, dan ke grafik spektrum ABL, lalu klik add. Kita tulis di sini adalah regional. Nah, untuk X-nya ini kita pilih data dari 00 sampai dengan 050. Dan untuk kolom dan untuk bagian sumbu Y juga sumbu Y, klik OK. Itu kan sudah terbentuk. Lalu kita add data lagi, kita tulis residual. Nah, untuk kolom untuk sumbu X kita mulai dari 0,50 sampai dengan batasnya tadi. Itu 100. Dan begitu juga untuk bagian Y. Ya, berarti dari minus 491 sampai dengan 100. Oke. Lalu di add lagi, ini kita akan inputkan data noise atau daerah gangguan. Kita ke X lagi untuk sumbu X, mulai dari 1 sampai dengan 0, sampai dengan 125. Dan untuk Y itu dimulai dari minus 1071 sampai dengan minus 1158. Oke. Jika sudah seperti ini, di remove, lalu klik OK. Ini adalah masing-masing daerah anomali kita, yaitu anomali regional, residual, dan noise. Nah, bagaimana cara melihat apakah data yang kita gunakan tersebut sudah tepat atau sudah baik? Nah, itu kita bisa lihat dari R kuadratnya atau koefisien korelasinya. Lalu diklik saja grafiknya. Kita akan lihat miringannya, klik fx. Oke. Nah, ini kita udah bisa lihat R kuadratnya. Oke.
grafik RAPS radially apalagi full spectrum. Radially approximate power spectrum. Dan nah, di sini untuk daerah regional itu menunjukkan R kuadratnya 0,88, lalu untuk yang Y 0,9 sekian, dan untuk yang daerah noise itu 0,9087. Nah, di sini daerah regional masih menunjukkan R kuadratnya 0,8. Jadi nanti ini bisa kita ubah lagi. Berarti dia kurang baik gitu ya datanya ya. Kalau bisa itu R kuadratnya menunjukkan 0,9. Bisa kita ubah lagi. Kita klik lagi. Misalkan itu sampai 20. Nah, di sini saya ubah lagi dari 0,0 sampai dengan misalkan tadi 0,20 batasnya di situ, berarti di 0,63. Dan untuk Y-nya juga sama, 23. Nah, kita klik oke. Nah, ini R kuadratnya lebih baik ya dari yang tadi, berarti tadi letaknya di 23 untuk yang regional. Jadi semakin baik, semakin mendekati 1, R kuadratnya itu semakin bagus datanya. Teman-teman bisa ubah, nanti bisa dicoba. Ubah dulu. Dan ini berlaku untuk daerah residual maupun daerah lokal. Ini bisa kita ubah juga. Kalau tidak usah, tapi kan tadi dia dimulai dari 0,63 ya. Jadi kita harus ubah di residualnya itu dari 23, spektrumnya dari 23 sampai dengan 32. Untuk yang Y juga sama. Klik OK. Kita lihat berubahnya. R kuadratnya better yang tadi sebenarnya ya. Lebih ke tricky juga untuk pemilihan sumbu X sumbu Y agar R kuadrat yang dihasilkannya juga baik ya. Kita select data, kita noise-nya coba cek lagi 32. Sip. Mungkin estimasi dari grafik RAPS ini seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari regional maupun residual hingga noise, selanjutnya kita akan estimasi kedalaman anomali. Kita beri tanda dulu. Daerah residual, batas regional, batas regional, maaf, tipe batas regional, di batas residual, dan ini noise. Oke. Nanti teman-teman bisa perbaiki lagi untuk bentuk grafiknya atau di input juga di software lain seperti Origin atau Python untuk menghasilkan grafik yang lebih baik. Oke, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah menganalisis kedalaman masing-masing anomali.
Jadi untuk daerah dulu kita harus mengetahui di mana kedalaman berapa daerah regional residual noise. Satuannya ini kilometer dan meter. Nah, untuk regional itu kita perhitungannya dapat menggunakan persamaan ini. Persamaannya saya salin. Jadi mengambil nilainya itu dari nilai yang paling kanan. Maaf, nilai yang paling kiri. Ya, nilai yang paling kiri. Jadi di sini kita masukkan nilainya yaitu 18,636 dibagi dengan dalam kurung tutup kurung 4 dikali PI kali Pi. Enter. Dan untuk diubah ke meter ini tinggal dikalikan dengan 1000. Nilai ini dikali dengan dikali dengan 1000. Meter. Begitu juga untuk yang residual. Untuk yang residual kita lihat di sini adalah 10,42 dibagi dengan dalam kurung 4 kali Pi. Enter. Dikali dengan 1000. Berikutnya untuk noise juga sama, dikalikan. Noise itu nilainya adalah 40051 dibagi dengan 4 dikali P. Oke. Enter. Dikalikan. Dikali dengan 1000. Berikut adalah kedalaman masing-masing anomali atau target anomali kita. Jadi regional adalah 1,48 km, residual 0,8, noise itu 0,3. Ini merupakan target dari daerah penelitian kita. Nah, untuk data ini bisa kita simpan dalam bentuk Excel workbook saja. Untuk analisis spektrum hanya sampai di sini. Nanti setelah dari analisis spektrum kita akan melakukan pemisahan anomali Google lengkap untuk didapatkan daerah regional dan daerah residual serta daerah gangguan. Oke, sekian.